Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Wahyu pasal yang ke-11. Kalau Anda tidak mengikuti seri ini semua, saya dorong Anda untuk memperoleh semua bahan-bahan itu di Pustaka Raja Wali di bawah. Atau di satelit-satelit di Pustaka Raja Wali counter di luar. Karena ini sebuah seri, saya nggak akan ulang lagi. Setiap kebaktian pasti ada maksud Tuhan di balik setiap pembahasan. Di kebaktian pertama, saya sampaikan banyak soal angels and demons. Bagaimana mengatasi serangan-serangan kuasa gelap atas rumah tangga, atas diri Anda. Dan di kebaktian 2, saya banyak bicara tentang bagaimana kita bisa melihat malaikat dan menerima berkat. Tidak seperti yang Anda pikirkan ketika saya sebutkan barusan. Anda harus dengar sendiri untuk mengerti. Di kebaktian 2 juga saya sampaikan tentang pahit dan manis. Gimana kita tidak boleh pahit dan pahit, manis dan manis. Kita harus belajar untuk seimbang di dalam hidup ini sebagai orang Kristen, anak Tuhan, di mana kita ditempatkan. Kebaktian ini, kita akan bicara sesuatu perkara yang luar biasa, yang jarang orang Kristen betul-betul simak ada di Alkitab. Sebuah kejadian yang akan terjadi di 3,5 tahun terakhir, 7 tahun masa anti-Kristus memerintah di dunia ini. Ada sebuah pengalaman luar biasa yang disebut dengan 2 saksi Allah. Ya, sudah dibuka ya, Wahyu 11 ya, 2 saksi Allah. Tentunya pada saat pasal 11 ini digenapi, gereja udah gak ada di atas muka bumi. Kita yang sungguh-sungguh hati sudah diangkat oleh Tuhan. Kalau terjadi di masa hidup kita, pengangkatan ke sorga. Kalau kita mati dulu, ya berarti generasi anak cucu nanti. Saya sih nggak yakin selama itu. Sejak Israel berdiri tahun 1948, penggenapan nubuatan seperti dikebut terjadi dengan begitu cepat. Bapak ibu saudara, kita ini hidup di babak akhir daripada akhir zaman itu sendiri. Saya nggak tahu kapan waktunya, Tuhan larang kita memprediksinya. Karena tidak ada orang lebih pangkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku tidak tahu waktu kapan aku akan datang kembali menjemput gerejaku. Waktu dan saatnya hanya Bapa yang tahu. Yesus saja tidak sok-sokan. Yesus saja memilih untuk tidak tahu meskipun beliau maha tahu. Supaya jangan sampai ada orang yang sok tahu. Karena Yesus kan juga 100% manusia. Jadi dia punya teladan, dicontoh oleh banyak orang. Jadi Anda nggak perlu gelisah dengan berita hari-hari ini. Bulan September ini kiamat ekonomi lah. Siapa yang menerima berita-berita seperti itu? Tahu maksudnya ya. Nanti bulan berapalah akan terjadi kehancuran global lah. Udahlah, nggak usah percaya gitu-gituan. Nggak ada orang lebih pangkat dari Tuhan Yesus. Hiduplah sehari demi sehari dalam rencana Allah, itu yang paling benar. Itu yang disebut dengan berjaga-jaga dan waspada. Namun demikian, sekali pengangkatan terjadi, 7 tahun terprediksi. Manusia hidup di bawah pemerintahan anti-Kristus. Di 3,5 tahun terakhir alias di babak terakhir, paruh kedua daripada pemerintahan seperti neraka di atas muka bumi ini, akan Tuhan utus 2 nabi dahsyat Allah perjanjian lama, menggantikan posisi pengaruh dan kuasa seluruh gereja Tuhan perjanjian baru. Sisa 2 saksi manusia terakhir sepanjang sejarah manusia akan terjadi persis sebelum Harmagedon. Yesus datang kembali dengan orang-orang kudusnya. Nah, itu yang disebut dengan 2 saksi Allah. Kita baca ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Berhenti sampai ayat 3.
Coba saya jelaskan. Di sini dikatakan, Tuhan akan memberi tugas kepada 2 saksi untuk bernubuat selama 1260 hari lamanya di ayat 3. Sedangkan di ayat 2 dikatakan bahwa pelataran bait suci yang sebelah luar telah diberikan kepada bangsa lain dan akan diinjak-injak selama 42 bulan lamanya. 42 bulan atau 1260 hari lamanya, kalau Anda hitung di kalkulator Anda, sama dengan kurang lebih 3,5 tahun. Ini adalah separuh keduanya pemerintahan antikristus di atas muka bumi. Tentunya pada saat ini, jikalau ini terjadi di masa hidup kita, kita semua nggak ada di sini. Kita sudah terjadi pengangkatan. Kita sudah diangkat ke sorga. Rapture namanya. Ya. Nah, pada saat gereja absen, Tuhan kirim yang namanya dua nabi beneran. Ini bukan kiasan, bukan di seluruh dunia roh Allah bekerja seperti nabi bersabda, bukan kiasan, nabi beneran Allah perjanjian lama. Dahsyat seperti Elia yang menghentikan langit, menghentikan hujan, seperti Elia yang menurunkan hujan, bahkan menurunkan api, bahkan menghanguskan musuh-musuhnya. Ini akan terjadi secara nyata. Tapi tidak terjadi di zaman gereja, karena gereja sudah diangkat. Ya, pahami dulu. Di mana lokasinya disebut di sini? Lokasinya akan ada di pelataran bait suci sebelah luar, yang akan diinjak-injak 3,5 tahun lamanya. Waktu saya pergi ke Israel, kami melalui yang namanya tembok ratapan, itu satu-satunya bagian yang tersisa daripada bait suci Salomo. Kalau Anda pergi ke Israel, Anda tidak perlu berdoa di tembok ratapan itu, karena Mesias kita sudah datang. Mereka berdoa di sana untuk Mesiasnya. Jadi Anda nggak perlu juga, bahkan di linting-linting kertas kecil dimasukin di sela-sela tembok itu, mereka berharap kapan engkau datang. Karena Mesias yang kita percayai, mereka anggap tukang kayu. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Israel adalah umat pilihan Allah, tapi perkara Injil mereka telah menjadi seteru. Nggak usah ikut-ikutan. Orang Kristen nggak usah mundur ke Yudaisme lagi. Kita nggak usah berpakaian seperti orang Israel dan sebagainya, nggak perlu. Tapi suatu hari kita akan dipersatukan. Saya akan pakai waktu 2 kali ibadah ini. Sekarang ini dan nanti untuk menjelaskan rencana Allah bagi gereja dan rencana Allah bagi negeri Israel. I love Israel. Jangan salah sangka. Saya sangat cinta. Bagaimana tidak saya cinta Israel? Dari Kejadian sampai Wahyu orang Yahudi semua. Tuhanku loh orang Yahudi. Secara fisik maksudnya. I love Israel. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan. Di luar sana ada banyak cara inilah. Ada banyak alat musik lah. Ada orang-orang yang perlu pakai trompet tertentu lah. Seperti orang Israel zaman dulu. Orang Israel sekarang aja nggak pakai itu. Pernah sekali ada suatu alat-alat yang dipakai demikian. Ada seorang teman, orang Yahudi beneran. Dari Amerika. Datang dan berkata, apa itu? Aku aja orang Yahudi sudah nggak pakai itu kok. Nggak usah kita masuk ke Yudaisme. Karena bisa jadi itu jadi berhala. Karena kita merasa sesuatu yang kita bisa pegang, jadi pegangan buat kita. Apa bedanya dengan jimat? Barang siapa menyembah Tuhan, nyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nggak ada yang lebih Yahudi daripada itu. Amin Bapak Ibu. Tapi waktu saya pergi ke Israel ya, tembok ratapan itu menarik sekali. Waktu saya pergi ke sana, wow. Kita kalau laki ya, harus pakai itu loh, apa namanya? Ditaruh apa di sini? Kalau bahasa Ibraninya, kuplu. Ya taruh di situ. Saya turun, nah yang membuat saya menarik bukan tembok itu sendiri, saya nggak perlu ikut meratap di sana. Tapi waktu saya masuk ke bawah tanah, melihat tembok ratapan dari sisi bawah, bukan yang atasnya, bawahnya. Jalan ada satu tempat saya ditunjukin oleh tour guide yang beritahu kepada saya, ini tidak bisa dijebol dari sini. Kenapa? Disinilah sengketa internasional. Karena tempat itu disucikan dan dikeramatkan oleh 3 agama. 1, Yahudi tentunya, Yudaisme. 2, Kristen. 3, Islam. Siapa otak-atik itu? Karena Prime Minister yang lalu, Perdana Menteri yang lalu, ingin mempersiapkan jalan ke situ. Karena mereka semua percaya nanti kalau itu dijebol jalannya. Semua orang yakin. Itu kalau dijebol terus, itulah tempat Maha Kudus yang hilang sekarang. Orang kan bertanya, bagian mana tempat Maha Kudusnya di Bait Suci Salomo? Karena sekarang cuma tinggal 1 tembok doang. Kalau dilihat dengan seksama, itu persis di tempat sengketa.
Karena itu tidak ada berani orang jamah. Siapa jamah tempat itu? Perang dunia. Tahukah Anda, hotspot perang sedunia terletak di Timur Tengah, bukan Amerika. Bukan Indonesia. Tahukah bahwa yang namanya jam dinding sejarah manusia itu berada di tanah Israel. Makanya itu seluruh dunia pusingnya kan dari situ. Sampai lumber ISIS maksudnya kok ISIS. Sampai lumber ISIS sampai ke Amerika, ke sana sampai Bali, bom Bali, politik, ekonomi, kepengaruh, semuanya itu akar tuanya. Semua ke satu hotspot. The Dome of the Rock. Akan di sanalah Nabi itu diutus Tuhan. Berkonfrontasi dengan sang antikristus. Karena antikristus itu siapa? Banyak spekulasi. Saya punya opini, tapi nggak penting lah ya. Nggak ada orang di antara kita yang akan tahu dan lihat antikristus siapa, karena keburu diangkat atau keburu mati. Kalau sampai Anda lihat, berarti Anda tertinggal. Saya hampir bilang, titip salam ya, ngapa? Nggak usah spekulasi, tapi saya punya opini, ini opini ya, saya bedain ya. Pengajaran Kristus dengan opini saya ya. Opini saya mungkin juga benar. Sangat mungkin loh, antikristus itu sendiri ras Yahudi. Sangat mungkin. Karena dia akan menyerupai Kristus seserupa mungkin, bukan? Very likely. Saya enggak tahu siapa. Jangan ada orang berkata, Obama itu antikristus. Rasanya sih bukan. Dia udah mau turun pangkat kok, sudah mau turun kok. Jadi siapa? Oh, antikristus itu tetanggaku. Ya tahu, menjengkelkan, tapi bukan dia. Mertua, oh enggak, mertua saya enggak begitu. Mertua saya hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu, lokasinya di luar pelataran bait suci itu. Saya sih punya keyakinan itu kalau dijebol situ itulah, ditemukan di bawah sengketa itulah tempat Maha Kudus. Kenapa diinjak-injak sekarang? Berbagai sengketa agama. Suatu hari bangsa Israel berdosa pada Tuhan. Tuhan izinkan ikabot, artinya aku tarik kemuliaanku. Tahukah saudara ketika kemuliaan ditarik, pernah Anda lihat hamba Tuhan kalau jatuh? Apalagi kalau semakin diurapi, maka hamba Tuhan itu akan nanti kalau setelah jatuh, maafkan saya beritahu jujur, tapi jangan hakimi, kasihan, karena itu adalah korban. Hamba Tuhan atau seseorang yang pernah dekat sama Tuhan, diurapi Tuhan, kalau sampai jatuh, lebih parah daripada orang kafir. Lebih baik Anda tidak pernah kabot. Kabot itu artinya kemuliaan. Bahkan bahasa Jawa pun ikut dengan itu, abot. Karena kemuliaan itu artinya berat. The heaviness of God upon you. The weight of the Spirit of the Lord. Berat badan Allah itu ada padamu. Allah memberatimu, itu kabot. Mending gak pernah kabot daripada suatu hari ikabot. Alangkah baiknya kata Tuhan tentang Yudas Iskariot, orang itu gak pernah dilahirkan. Daripada dia melahirkan dan menyerahkan anak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya curiga nih, ruang Maha Kudus, tempat Dagon, ilah-ilah Filistin ditaruh dekat dengan tabut perjanjian, artikel di ruang Maha Kudus itu. Langsung putus, mutilasi berhala. Tanpa tangan manusia, kepala putus, tangan putus, kaki putus, Dagon. Diserahkan Tuhan ke tangan orang-orang yang tidak cinta damai. Itu karena Tuhan tidak menyayangkan. Jadi jangan ada di sini merasa, aku udah kenal Tuhan 20 tahun, tinggalkan Tuhan, maka semua pengenalanmu tak ada gunanya. Dahulu. Gak peduli kalau pernah bangkitkan orang mati, kalau hari ini Anda menghujat dia, semua hasil pelayananmu itu tak akan menolongmu. Lebih baik tidak pernah kabot daripada suatu hari ikabot. Ruang Maha Kudus itu di mana? I'm really wondering where. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ini terjadinya akan sekitar Dome of the Rock di situ. 1260 hari atau 42 bulan lamanya. Lalu Nabi itu nanti ngapain? Dua orang ini. Dia akan menggantikan tugas gereja, convicting the world atau menginsafkan dunia. Tuhan tuh baik ya, sekalipun gereja udah diangkat, Tuhan tetap
taruh hamba-hambanya, ditaruh di tempat yang paling butuh untuk terus bersaksi sama dunia. Allah itu gak pernah nyerah. Tuhan punya final call, pesawat aja cuma sekali saja doang, lalu ditinggal. Tuhan sekalipun udah tinggal masih kasih final call. Pesawat udah pergi pun masih final call. Tuhan masih kasih pesawat kecil, baling-baling kali, kalau bukan jet lagi. Tuhan kita itu gak pernah menyerah. Karena dia gak mengendaki seorang pun binasa. Jadi dari pelajaran ini aja kita harusnya yakin percaya Allah kita gak pernah menyerah sama kita. Kalau di sini siapa tahu ada orang yang merasa, sudahlah rasanya kiamatlah aku. Tuhan pasti gak mau mengampuni aku. Bangkit, kembali, salah apapun yang telah kau lakukan. Balik, jalan balik adalah jalan satu-satunya. Allah belum bosan dengan Anda. Allah belum marah. Meskipun dalam murkanya pun dia berkasih karunia. Tuhan seperti itu yang kita punya. Bayangin sudah gak ada gereja harusnya bye-bye. Kalau udah gak ada gereja itu Sodom Gomora bakar saja kan begitu kan. Orang dunia ini kan jahat-jahat kan. Sama Tuhan itu loh, kata-katanya itu loh, menyakiti luar biasa. Kalau pernah dengar orang mencemooh Tuhan, menghujat. Apa gunanya orang-orang itu? Kalau gereja udah diangkat. Kalau saya jadi Tuhan, bakar tuntas. Langsung jadi lautan api. Tuhan enggak tuh. Pernah tahu nggak cerita tentang Tuhan bicara sama Abraham, Sodom Gomora itu kalau ada sekian negosiasi, proposal Abraham akan diselamatkan? Tahukah bahwa yang ternyata-nyatanya jauh lebih sedikit dari itu dan Tuhan tetap menyelamatkan hamba-hambanya dari situ, yaitu Lot dan keluarganya. Allah kita itu panjang sabar. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Ya. Oh haleluya, minimal saya muter-muter nggak sia-sia. Allah kita itu demikian rupa. Lalu mereka memberitakan apa? Mereka bernubuat. Mereka terus memberitakan. Saya bisa bayangkan aja imajinasi, kalau pada saat itu mungkin Nabi itu akan ingatkan apa yang telah dikhotbahkan, apa yang telah diberitakan, apa yang telah dideklar, dinyatakan oleh gereja-gereja Tuhan. Bukankah gereja Tuhan sudah memperingatkanmu dan sebagainya. Dan banyak orang tutup kuping karena gak suka apa yang mereka katakan. Because they are speaking the truth. Mereka bicara kebenaran. Mereka akan menceritakan dan mereka akan memperingati bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang tersisa. Karena waktu itu orang dunia sudah gak terlalu banyak lagi saudara. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan bahwa total dari wahyu sebelumnya, waktu kuda-kuda berwarna itu mulai bermunculan dengan penunggangnya, sampai di kebaktian yang lalu, di pasal 10, 1/4 dari seluruh penduduk dunia meninggal, 1/3 berikutnya dibunuh, 1/3 dan 1/4, kira-kira 50% dari total populasi, semuanya mati dalam waktu 7 tahun. Bayangkan dunia penuh dengan penyakit saat itu. Karena di mana-mana, bayangin setengah dari 6 miliar saja. Kita hitung hari ini jumlah populasi. 3 miliar orang mati di dunia ini. Bukankah dunia ini menjadi gerbong sampah, bangkai semuanya. Jangan digigit nyamuk saat itu. Bayangin, dunia tinggal sedikit pun Tuhan tidak give up. Dunia tinggal separuh penduduknya. Dan semua sisa yang jahat-jahat. Tuhan masih kirim 2 nabinya. Lalu pertanyaannya sekarang, siapakah mereka? Mari kita baca ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Perhatikan kata pohon zaitun dan kaki dian. Pohon zaitun selalu melambangkan bangsa Israel. Kaki dian selalu melambangkan the Gentile church. Selalu melambangkan orang-orang non-Yahudi. Karena itu di Roma Paulus berkata, kamu seperti dicangkokkan ke pohon Tuhan. Kita ini loh maksudnya, yang bukan Yahudi tapi oleh iman. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat 5 ini kelihatannya kok rada fiktif gitu ya. Seperti science fiction gitu ya. Sci-fi movie gitu. Enggak, ini maksudnya kalau keluar api dari mulut itu bukan berarti itu naga. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman seperti Ananias Safira, cuman akan ada manifestasi fisiknya. Petrus itu keluar api loh dari mulutnya. Kamu kira kamu siapa? Kamu mau setir gereja? Petrus berkata demikian bukan?
Bukankah uang itu milikmu sebelum kau jual? Properti itu bukan milik gereja. Kenapa kau berikan pura-pura dan mengaku itu semuanya padahal separuh harga? Hai Ananias, kau bukan membohongi manusia, kau membohongi Allah. Pluak! Jatuh dan mati. Itu pedang keluar. Itu pedang. Lalu berikutnya, Safira istrinya juga meninggal cara demikian berapa jam kemudian. Kita nggak pernah, jarang ya lihat yang itu ya. Saya berdoa jangan terjadi ya di Mawar Sharon ya. Pak Yusuf berkata, kamu kok males ya? Kok males berdoa ya? Sudah sana, cepat sama Tuhan. Zaman itu, keluar api. Anda tahu maksudnya? Orang mau lukai mereka, mereka hanya bilang Tuhan menghardikmu. Psh, keluar api semuanya, badannya, kebakaran. No, who knows? Ini bukan fiktif, bukan science fiction. Tapi akan terjadi miracle. Mereka punya pelayanan akan miraculous ministry dengan cara ala perjanjian lama. Ya, ini akan terjadi. Semua musuh mereka akan mati dengan cara demikian. Ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ayat 6 ini kan sudah mulai dipraktekkan oleh gereja. Gereja kan memiliki kuasa demikian juga ya kan. Sebenarnya ayat 5 juga sama. Gereja mengucapkan penghakiman atas sesuatu, tempat itu bisa hancur. Karena gereja harus doanya ditargetkan yang tepat. Saya bersyukur Gang Doli ditutup. Antara itu ditutup atau gereja Mawar Sharon ditutup. Nggak boleh ada dua orang kuat di satu kota. Saya sering ajak beritahu teman-teman doa dan berkata, dalam nama Yesus kami tidak terima tempat seperti itu di Surabaya. Kami kutuki tempat demikian rupa. Tapi orang-orangnya diselamatkan. Gereja sudah melaksanakan itu lewat perkataan. Ada api di mulut kita. Tapi juga di sini ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit. Berapa kali lah ya, sudahlah. Kita ini sudah kenyang dengan kesaksian gitu. Kita KKR di tempat terbuka, mau hujan gak jadi. Kita tutup langit, kita buka langit. Kita selesai, amin, Surabaya for Jesus. Jelas. Ingat gak itu? Makanya di hari kedua, ingat hari pertama Surabaya for Jesus, tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 2000 berapa ya, lupa saya. Itu pada waktu di Kenjeran Park itu, bukan yang FKA. Itu kita hari keduanya kita belajar dari kesalahan hari pertama. Biar malaikat ngerti Q-nya. Malam pertama kita bilang amin, itu banjir-banjir, saya masih ingat saya ajak makan pembicara itu sampai air itu kita harus copot sepatu segala untuk masuk ke restoran itu, menggenang air banjir. Jadi malam kedua, kita sebelum amin, dalam nama Yesus, ayo jemaat langsung ke parkiran dulu. Amin, terus. Menutup langit sudah terjadi, cuma nanti personified, ngerti maksud saya, bukan korporat. Karena semua gisinya gereja, karena gereja absen, jubahnya gereja dijalankan hanya mereka berdua. All power, the power of the church, dijalankan mereka berdua. Mereka sebagai gereja berjalan, sekarang gereja sebagai institusi, gereja sebagai organisasi, gereja sebagai organisme, nanti hanya tinggal 2 orang saja. Bukan berarti mereka enak ya, segala kuasa milik mereka. Enggak, berat tugasnya. Belum lagi nanti akhirnya mereka dimartir. Siapakah mereka? Kita lihat lagi sampai. Oke, saya jelaskan dulu aja mereka siapa. Yang pasti satu, dia adalah Elia. Maleaki munculkan di depan. Maleaki pasal 4 ayat 5. Munculin di depan saja. Loh, Elia akan kembali. Iyalah, bolak-balik Tuhan Yesus ngomong begitu. Masa kita nggak percaya? Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Kata the day of the Lord. The day of the Lord. Itu maksudnya kedatangan Tuhan yang akan ditemui, will be met by. Ini bahasa Indonesia nggak bagus, Inggris juga nggak. Waktu nanti Tuhan datang kembali, akan ada perang Harmagedon yang menantinya. Karena ini firman Tuhan, ini bukan rekayasa dan ini bukan filosofi, ini bukan good idea. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang the day of the Lord. Yang besar dan dahsyat itu. Kenapa saya yakin ini Elia, Bapak Ibu Saudara?
Karena firman Elia tidak pernah mengalami kematian itu. Karena firman Tuhan berkata, munculkan dulu di Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 munculin di sini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Bapak ibu saudara, Elia tidak pernah mengalami kematian fisik. Jadi dia belum menggenapi Ibrani 9:27 karena dia harus mati. Mati tua, mati martir, pokoknya setiap manusia harus mati. Jadi Elia, saya 100% yakin semua teolog, semua ahli-ahli Alkitab, semua sama-sama sepakat bahwa salah satu dari dua orang itu jelas-jelas adalah Elia perjanjian lama. Ya, Elia yang sama yang berkonfrontasi dengan Nabi Baal. Nah, yang kedua inilah yang banyak pro kontra. Tapi nggak masalah, siapa saja nggak relevan buat kita. Oke, tapi kita perlu tahu aja. Yang kedua ini ada yang percaya Musa, karena Musa turun pada waktu Yesus berubah rupa, Musa dan Elia. Jadi mungkin Musa repeat order nanti datang lagi. Atau ada orang berkata Yohanes, interesting. Ada orang yang berkata sangat yakin Yohanes tidak mati. Karena memang tidak ada tertulis di Alkitab Yohanes, bukan pembaptis. Kalau Yohanes pembaptis kepalanya sudah ada di tampan. Tapi Yohanes Rasul itu kan di Pulau Patmos, lalu ke Efesus, semua setelah itu yang mengatakan hanya tradisi yang berkata dia meninggal dunia dan sebagainya. Ada yang percaya dia nggak meninggal karena Yesus sendiri mengatakan ketika Petrus tanya sama dia, apa yang terjadi dengan dia? Kalau dia nggak mati sampai kedatanganku, apa urusannya dengan kamu? Bisa saja dia mengalami pengangkatan, tidak tertulis saja. Siapa yang menulis? Karena dia yang paling tua. I don't know, but I doubt it. Saya nggak yakin itu adalah Yohanes. Kenapa? Ini Yohanes ada di sini. Istrinya Lipi. I think, ini sekali lagi ya, yang gini-gini nggak usah spekulasi, kita diskusi aja bahas, karena Anda semua sudah lebih dewasa iman, jadi kita bisa bicara makanan keras. Makanan keras itu, makanan rohani yang keras itu bukan dibentak-bentak. Itu marah-marah, bukan keras. Keras itu kontennya, kita harus bicara tentang pengetahuan juga. Oke? Saya yakin itu adalah Henok. Ya, kita bisa pro kontra. Kalau Anda sudah pernah mempelajari ini, dan kalau Anda sih cuek, acu tak acu, nggak apa-apa lah, terserah siapa aja. Pokoknya saya dengar khotbah, saya sudah senang, ya sudah nggak apa-apa. Nggak ada masalah di antara kita. Tapi berapa di sini yang mungkin sudah menyelidiki, oh bukan, ya udahlah. Kalau gitu kita agree to disagree, ya kan? Kita sama-sama sepakat untuk tidak sepakat. Nggak apa-apa, nggak mempengaruhi keselamatan. Nggak relevan buat kita kok. Oke, tapi kita perlu tahu kenapa Henok. Saya tunjukkan sebentar. Kejadian pasal 5 ayat 22-24 munculin di sini. Oke. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak laki dan perempuan. Kalau nggak salah Metusalah ini orang yang paling tua hidupnya. Paling lama, 900 tahun lebih. Jadi anaknya dia itu lama, tapi si Henok hidupnya nggak lama. Di dunia maksudnya. Dia sekalipun usianya ratusan tahun, tapi zaman itu orang panjang umur. Dia termasuk pendek umur di dunia ini. Ayat berikutnya. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, sedangkan yang lainnya sampai 600, 700, bahkan 900 anaknya sendiri. Dia hanya sampai umur 300 tahun. Kenapa? Dan Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi rapture sebab ia telah raptured by God, diangkat oleh Allah. Dia juga tidak mengalami Ibrani 9:27. Dan Henok, tahukah Anda, bukan orang Yahudi, dia ada sebelum Abraham. Jadi dia mewakili yang namanya orang yang bergaul dengan Allah dari bangsa lain. Henok ini DPR kita. Jadi dua orang ini akan turun ke sana, lalu mereka Efesus 2 ayat 14-15 munculin aja sebentar di sini. Efesus 2 14-15. Anda mengikuti saya? Bisa mengikuti saya ya? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ini ayat kalau Anda baca di Alkitab Anda, yang dikeluarkan oleh Lembaga Indonesia, Alkitab Indonesia, Anda tahu bahwa judul di atasnya diberikan judul antara Yahudi dan bukan persatuan itu. Ini bicara tentang orang Israel dan orang bangsa lain seperti kita, bangsa Indonesia. Dipersatukan dalam Kristus, ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Betul ya? Ya. Segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya yakin itu Henok, just for your information saja. Kita lihat ayat 7 sekarang, kita lihat mereka tugasnya apa. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi Elia yang diangkat dengan kereta kuda berapi itu,
suatu hari akan mati. Jadi Elia itu telah ditentukan untuk mati martir. Cuman sekarang dia disimpan di sorga. Jadi jangan Anda percaya sebelum pengangkatan gereja, ada Elia. Nggak ada. Bukan Elia itu. Itu Elia Sutanto. Elia Sudibyo, nggak tahu siapa. Bukan Elia Yahudi itu. Bukan Nabi itu. Bapak Ibu Saudara, Elia sekarang masih disimpan dalam kemuliaan. Dia akan turun. Kita nggak akan ketemu. Kita akan, namanya bahasa Surabayanya, papasan. Kita nggak akan ketemu. Karena gereja kan di sana, dia baru turun. Ya. Nah, tugas mereka adalah apa? Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, ayat 7 tadi, binatang akan muncul dari jurang maut, memerangi mereka, mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang tidak memperbolehkan mayat mereka itu dikuburkan. Semua kejadian ini nanti akan berpusat bukan di New York City, bukan di Tokyo, bukan di Beijing, dan bukan di Jakarta juga tentunya. Semua kejadian akhir zaman itu terjadinya nanti di kota di mana Tuhan Yesus disalibkan dan banyak nabi-nabi dimartir. Mana? Yerusalem. Saya cinta kota Yerusalem, itu kota tua, tapi kota itu kota berdarah sebenarnya. Waktu saya masuk pertama kali pergi ke Israel, kita nyanyi naik bus waktu dari Yordania, masuk ya ke Israel, kita nyanyi Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Shalom, na 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 na, Shalom Shalom, seneng. Beda banget ya, dari sana tadinya kering kerontang, padahal berapa tahun silam sebelum 1948, tempat itu adalah sarangnya lalat dan banyak serigala istilahnya. Tetapi sekarang menjadi tempat subur, pemasok buah, yang eksportir buah di Eropa nomor 2. Salah satu gudang senjata dunia. Teknologi dari sana, strategi perang, teknologi juga, buah-buahan, sayur-sayuran, susu Israel, tiada duanya. Satu-satunya susu yang menandingi itu ada di Hokkaido. Puji Tuhan sebentar lagi saya ke sana, bisa mie cucu. Nah, susu Israel itu diperes dulu, kasih warganya. Yang diekspor itu perasan kedua seterusnya. Jadi kita ini minum yang kurang gizi. Gizi kasih anak sendiri. Waktu saya masuk Israel, lihat bedanya. Padahal cuman beda terowongan. Masuk gitu saja. Ingat ya, waktu kita keluar itu nyanyi lagi. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Shalom. Lehir rehut, apa gitu, saya lupa bahasa Ibraninya, artinya sampai jumpa lagi. Saya mau nangis saudara, nggak tahu kenapa, I feel like this city not only is historical, tapi kota ini akan sangat menentukan akhir zaman. Tapi waktu itu bukan zaman kita adalah New York, Rio, Tokyo, Jakarta, Taipei, Hong Kong, Beijing, Hangzhou. Kita harus garap itu. Itu bukan tugas kita. Tugas kita kota yang lainnya, Yerusalem nanti adalah tugas 2 saksi itu. Gak percaya, coba injilin orang Israel sekarang. Susahnya bukan main. Saya lebih mending pergi, saya lebih berani ke Madura daripada ke Yerusalem beritakan Injil. Susah sekali, karena memang bukan tugas gereja. Tugas gereja juga sih, sedikit banyak, maksud saya gak ngomong gini, mentahkan semua effort atau semua usaha gereja-gereja, khususnya gereja-gereja Amerika segalanya yang banyak. Oh indah, tapi saya rasa tidak akan maksimal buahnya, belum waktunya. Sekarang waktunya the Gentile Church, bangsa-bangsa, dimulai bangsa sendiri. Itulah sebabnya kita adakan NYC. Catat baik-baik 25-26 September. Kita nggak usah Yerusalem, Surabaya Barat dulu. Amin. Itu dia. Sampai mana? Elia dan Henok ini akan dimati martir di Yerusalem menurut ayat yang kita baca tadi. Tak lama sebelum Harmagedon, jadi menjelang akhir 3,5 tahun itu, mereka akan mati di sana. Sebenarnya Yerusalem itu banyak sejarah, seperti yang saya katakan tadi. Di tahun di mana ini dicatat, Wahyu ini dicatat oleh Yohanes, detik di pasal 11 ini. Ada terjadi pembantaian massal 1 juta orang Yahudi dibunuh Romawi di Yerusalem. Tahun 70 sesudah Masehi. Tempat itu very bloody. Yet it's amazing.
Tahun depan kami ada rencana pergi, kalau Anda mau pergi, saya jarang-jarang pergi, saya pergi pun karena personal request orang-orang dekat. Tahun depan, tahun yang sebelumnya saya pergi itu karena ada KKR di Palestina. 2 tahun sebelumnya. Saya pergi karena itu, karena undangan dari pemerintah. Undangan itu bersejarah, Anda sudah lihat videonya bukan? Beberapa Anda juga datang mencekam. Shinjuku nggak ada apa-apanya. Tahun depan saya rencana mau pergi lagi, karena full-timer mau pergi. Jadi kalau Anda mau ikut, monggo silakan. Saya nggak pergi sering-sering, saya pergi hanya karena tujuan tertentu. Dan saya juga sebenarnya setengahnya rindu dengan Israel juga. Ya, haleluya, kita bisa sana minum susu. Sampai ayat mana? Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ini what's new, apa yang baru? 2 nabi itu dianggap siksaan seperti hari ini loh. Hari ini loh gereja itu loh dianggap annoying sama dunia. Ayo. Hari ini loh gereja itu dianggap annoying sama dunia. Tahun depan kami akan mengadakan Pure Desire di Taipei. Karena Taiwan ini ikut Amerika. Sudah Amerika gimana, Taiwan banyak ikut. Karena Amerika lah kokonya Taiwan sebenarnya, pelindungnya. Karena Taiwan kan tidak akur dengan China. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh aja bagaimana gereja dianggap annoying. Sekarang yang mau disingkirkan oleh gay right di Taipei adalah suara gereja. Gereja padam, bungkam, mereka dapat right-nya. Karena itu saya mendapatkan satu hikmat. Saya bicara dengan Asia for Jesus tahun depan, ketika saya pergi ke Taiwan lagi, kita akan adakan yang namanya Pure Desire yang kita adakan di sini dengan Pak Sukirno. 2 malam, hari pertama, malam pertama Pak Sukirno ajarkan dasar-dasar tentang siapakah saya. Maksudnya bukan saya, siapakah mereka, maksudnya siapa kita ya. Lalu malam keduanya akan ada tanya jawab, lalu disertai dengan KKR di paruh kedua dari acara. Saya akan berdiri dan saya percaya akan terjadi banyak kelepasan. Dan waktu itu kami bahas sama-sama, enakan gimana ya? Diadakan di dalam gereja atau di luar. Akhirnya kami sepakat diadakan di luar. Mau tahu kenapa? Karena gereja sekarang sudah ditargetkan. Bisa sampai lawsuit loh gitu-gitu tuh. Bisa sampai tuntut-tuntut pengadilan loh. Karena itu untuk melindungi yang namanya identitas gereja supaya nggak perlu. Karena saya bisa datang dan lari, saya bukan orang sana. Kita ada yang di luar di sebuah university lagi. Nanti tahun depan doakan ya. Kita akan bicara tentang why gay is not bukanlah a way of life. Bukan jalan yang dari Tuhan. Dengan cara yang terpenuh kasih, namun tegas, tidak kompromi. Saya tidak mau ikut, saya tidak mau adakan di gereja, karena suara saya didengarkan, saya pemimpin mereka. Kalau saya bilang sama Asia for Jesus di gereja, mereka akan nurut semua. Tapi saya tahu, nanti sangat mungkin terjadi demonstrasi di luar di mana kita adakan itu. Gereja dianggap annoying di mana-mana. Aborsi kita anti. Seks bebas tidak bisa. Pada waktu terjadi kebangunan rohani di Amerika Latin, mau tahu nggak yang dibunuh, didor sama mafia? Itu bukan polisi, bukan tentara. Yang didor itu pendeta. Ketika terjadi kebangunan rohani di Brasil, di Argentina itu dimulai dengan satu hamba Tuhan. Mengumpulkan orang di stadion. Urapannya besar, Tuhan bekerja, orang itu saleh benar seperti Nabi ini, dia penuh kasih, jalan suatu hari dari satu tempat ke tempat lain, datang mafia, dia meninggal dunia, dan istrinya datang, tutup matanya dan berkata, it is well. Diberi kekuatan sama Tuhan untuk tabah, semua orang heran negara itu, why a preacher yang dibunuh oleh The Don. Tahu The Don? Bukan Doraemon. The kingpin of mafia, narkoba. Dengan bisnis biliun atau miliaran dolar. Yang bunuh dia dulu. Setan tahu siapa penghalang mereka. Dan Tuhan izinkan mati martir. Lalu terjadilah kebangunan rohani, muncul nama-nama. Karena KKR mereka sebulanan, bukan 2 hari, 3 hari. 30 hari sekali door, satu ronde. 30 hari satu kota, setengah kota mendengar. Setengah kota terima Yesus. Muncul orang-orang seperti Claudio Fritzen.
Muncul orang-orang seperti Carlos Anacondia. Let me tell you something. Yang paling annoying buat dunia, itu bukan pemerintah. Pemerintah bisa dipengaruhi, tergantung siapa yang setir, siapa yang berdiri di atas sana. Doa yang menahan mereka. Don't be surprised. Makanya kita yang jadi pendeta ini, kalau kita memberitakan firman Tuhan tidak ada kompromi, kita harus didoakan. Tapi jangan khawatir, hamba Tuhan Mawar Sharon punya 9 nyawa semua. Lebih dari kucing. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari sini, tapi terjadi kebangunan rohani setelah itu. Jadi sini kita harus pelajari, mereka dibenci seperti gereja perjanjian baru. Tapi mereka punya pelayanan mirip sama kita, cuma mereka 2 orang saja. 3,5 hari kemudian ayat 11, masuklah roh kehidupan dari Allah dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Jadi mereka bangkit dan orang-orang itu mendengar suatu suara nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Suara nyaring, kalau ini saya ajarkan 5 bulan lalu, mungkin gak ada yang punya bayangan. Karena kita hanya punya patron waktu Yesus dibaptis, ada suara. Sebagian orang mendengarkan kata-katanya, sebagian lagi hanya mendengarkan ada suara tanpa tahu kata-katanya. Ngerti maksud saya ya? Kayak Paulus itu loh, waktu dia di tengah-tengah hari bolong, siang bolong, tiba-tiba dia kena sinar, teman-temannya gak dengar suaranya, tapi lihat sinarnya. Hanya Paulus yang dengar. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ajarkan 5 bulan yang lalu, mungkin Anda nggak punya bayangan. Tapi setelah kejadian-kejadian fenomena alam, dengar suara trompet segala, sekarang sudah nggak terlalu aneh ya, dengar suara-suara dari sorga ya. Kalau dengar suara-suara dari sorga, dari sebelah ranjang Anda setiap malam, itu dengkuran suami Anda. Tapi tiba-tiba ada tenenet. Saya sempat ditanya sama orang, apa toh itu sebenarnya, saya nggak mau spekulasi. Hati-hati ya menjawab semuanya, sok rohani, ceritain semuanya, nggak usah lah. Sesuatu yang nggak dari Alkitab, sesuatu yang fenomena saja, jawab dengan sangat singkat. Saya jawab dengan bercanda waktu ditanya orang, apa ya itu? Di Kanada, di mana kan ada itu muncul suara itu. Berapa bulan lalu itu ya, ingat ya di YouTube kan rame itu. Ada orang tanya sama saya jawabnya cuma sederhana. Kalau menurut Pastor Philip apa? Saya bilang, gampang lah, itu paling malaikat lagi gladi bersih. Semua ketawa, tapi mengingatkan mereka kan firman gitu loh, sangkakala kelima. Sangkakala. Bapak Ibu Saudara, tidak heran lagi, ini akan terjadi dengan harafiah. Mereka dengar suara dari sorga, lalu ayat 12 berkata, 12b, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Kebangkitan Elia dan Henok akan disaksikan secara publik, karena badan mereka nggak dikubur. Badan mereka seperti perang dunia II, Mussolini ketika ditangkap oleh musuhnya, oleh sekutu. Mussolini waktu itu digantung istilahnya di gerbang kota. Di alun-alun, digantung oleh orang-orang Italia sendiri. Hitler pinter, maka dia hanguskan sendiri hingga hari ini tidak ada yang tahu badannya di mana. Bapak Ibu, orang dunia akan begitu jahat pada saat itu. Hamba Tuhan, sekarang kan berapa kecaman, human right. Nanti sudah nggak ada human rightan. Human sudah nggak right waktu itu. Hamba Tuhan ini akan digantung di situ. Dibiarin, karena itu waktu dia bangkit, itu pun atas kehendak Allah, supaya waktu dia bangkit, semua orang tahu kebangkitan Yesus gak omong kosong. Karena semua orang punya teori sendiri ketika ratusan ribu, jutaan atau miliaran orang lenyap, sebanyak orang-orang yang lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, orang-orang yang lenyap, mereka punya teori sendiri-sendiri. Menurut Anda mengapa hari ini marak dengan kata UFO segalanya? Kadang-kadang saya pikir orang-orang ateis itu berpikirnya kurang. Kita bisa melihat karena kita bisa tahu, karena kita tahu, kita punya firman. Kenapa ya mereka bisa percaya khayalan omong kosong seperti UFO, tapi nggak percaya dunia dijadikan. Mereka bisa percaya apa saja tanpa bukti, kecuali Allah yang tidak terlihat. Why? Saya bisa imajinasi aja waktu kalau saat itu semuanya lenyap. Ya, sampai operator gereja Mawar Sharon pun lenyap. Jadi Anda jangan telepon ke sini. Kalau ada yang jawab itu ditinggal. Anda nggak perlu dengar counseling sama orang itu, berarti orang itu juga nggak benar. Pada saat itu orang punya teori apa ya? Mungkin besar-besaran di koran UFO abduction. People by the millions. By the millions, not by the minions. I don't know.
setan sudah mempersiapkan stage-nya. Tapi saat itu Tuhan akan beritahu bahwa ini semuanya akan in public eyes. Mereka akan dibangkitkan dengan luar biasa. Tapi ada sesuatu yang menarik sekali di ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti pada waktu Yesus dibangkitkan. Yesus bangkitkan termasuk Yesus waktu mati juga gempa bumi kan pukul 3. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Jadi ada efeknya, orang-orang akan mati di sekitar situ. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, perhatikan kata ini. Lalu memuliakan Allah yang di sorga. Oh, this is wonderful. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Di kebaktian berikutnya saya akan jelaskan rencana Tuhan atas Israel dan saya akan tunjukkan kepada Anda buah pelayanan dua saksi ini. Yaitu ada 144.000 orang Yahudi yang jadi percaya. 144.000 bukan angka harafiah. 144.000 melambangkan kesempurnaan. Setiap suku itu ada remnant atau ada orang yang disisakan telah diselamatkan. Siapa bilang orang Yahudi gak akan mengalami kebangunan rohani? Nanti akan. Dan mereka akan mengalami kebangunan rohani seperti kita alami hari ini di Surabaya. Seperti kita alami hari ini di Taipei. Seperti yang dialami di Shinjuku meskipun bukan jumlah besar dibandingkan dengan di Indonesia. Yang kita alami di Burma, di Myanmar. Yang kita alami di China, kemarin di Shenzhen, di mana? Bapak ibu saudara mereka akan alami dan jumlah mereka akan banyak. Setiap suku banyak diselamatkan sehingga 144.000 melambangkan akan ada sejumlah orang-orang yang diluputkan dan diselamatkan. Seperti diselamatkan dari air bah. Orang Yahudi akan ada susulan terakhir. Mereka yang lidah bibirnya memuliakan Allah di sorga. Nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya. Saya lebih jedok, notok bicara soal Israel. Di kebaktian berikutnya, saya sarankan kalau Anda punya waktu, silahkan ikuti kebaktian berikutnya. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar. Dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Kata telah memulai kabar baik buat kita. Akhirnya good menang atas evil. Akhirnya dalam peperangan antara kebaikan dan kejahatan, akhirnya Tuhan menang mutlak. Ini memang sudah takdirnya dari sana. Kalau saya tidak percaya takdir, tapi kalau dalam hal ini saya tahu Tuhan sudah menang. Nggak bisa diubah. Bapak ibu saudara, itu kabar baik buat kita, tapi kabar buruk buat orang-orang dunia yang nggak bertobat. Karena ketika kata-kata ini muncul telah mulai memerintah, berarti bagi banyak orang yang belum bertobat, sudah, berarti terlambat sudah. Paham maksud saya Bapak Ibu? Orang-orang yang belum bertobat. Contoh, munculkan Wahyu 9:20 di depan sini saja. Ketika ini yang terjadi ya, sangkakala ketujuh ini, sementara di bawah terjadi dua saksi, dibunuh, dibangkitkan. Di sorga terjadi sangkakala ketujuh, nyanyian puji-pujian. Mereka sudah siap-siap di sana berkata, ya Tuhan segera datang. Dia mulai memerintah, semakin sedikit waktunya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, ini di 3,5 tahun pertama lah, daripada pemerintahan antikristus. Kira-kira di tengah, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Bapak ibu saudara, manusia kalau degil, ya degil selamanya. Mau dikhotbahi siapa, mau KKR kapan, siapa yang berkata besok aja aku bertobat, gak akan pernah ada besok untuk bertobat. Sebab kalau engkau bertobat menurut rencanamu, itu bukan pertobatan, itu seenaknya. Allah tidak akan mengizinkan kau menemukan besokmu untuk bertobat. Kalau mau bertobat itu sekarang, hari ini, jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Yield, menyerah kepada Kristus. Bapak, ibu, saudara, ketika di sorga mulai sorak-sorak dan berkata, Tuhan mulai memerintah, orang dunia mulai kehabisan waktu. Dan semua bangsa telah marah. Tapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang kudus, pada mereka yang takut akan namamu, pada orang kecil, orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga.
Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat, deru gurubu, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Oh, perhatikan saya perkataan terakhir dari pengajaran ini. Waktunya singkat. Saya nggak bisa bukakan ayatnya, saya pernah dulu di sini khotbah, saya tunjukkan ayat itu. Semoga Anda ingat. Tahukah saudara, kapan Tuhan akan rapture jemaatnya? Gereja Gentile, bukan menunggu sampai semua orang percaya. Itu kabar buruknya. Dia tidak menunggu sampai semua orang diinjilin. Karena kalau seperti itu nggak datang-datang saudara, logika saja. Kita injilin semua orang nih ya, katakan kelar nih, hari ini kelar. Semua terinjilin. Tiap detik itu ada bayi lahir. Nggak akan pernah bulat 100% semua orang diinjilin. Baru kedatangan Tuhan. Siapa bilang semua diinjili baru kedatangan Tuhan? Paulus menyingkapkan sebagai hamba Tuhan, rasul bagi bangsa lain. Dia ngerti misteri ini, karena itu tugasnya Tuhan pasti memberi penjelasan sama dia. Dia berkata, Anda siap? Sampai genap jumlah bangsa lain yang masuk kerajaan Tuhan penuh. Sampai genap jumlah orang-orang dari bangsa non-Yahudi dipenuhkan di kirbat Tuhan. Rapture, pengangkatan akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, implikasinya. Kalau Anda dengar di Afrika, KKR Reinhard Bonke contohnya. 1 juta orang bertobat, 1 kali KKR. Saya pernah bertemu dengan sekarang anak rohaninya. Apa namanya? Daniel siapa? Itu sama luar biasanya dipakai Tuhan membangkitkan orang mati segalanya. Reinhard Bonke sudah tua. Tetapi sekarang ada orang di bawahnya, Tuhan tidak berhenti kerja, anak muda yang dibangkitin sekarang. Usianya, orang Amerika usianya kurang lebih sama saya. Saya aja ngos-ngosan cuma 1.000, dia 1 juta. Beda makanannya mungkin. Tapi implikasinya mengerikan. Kalau keluarga Anda belum kenal Tuhan, Anda kehabisan waktu saudara, TikTok, jam pasirnya jalan. Setiap orang, 1 orang Afrika, itu kategori kita, orang bukan Yahudi. 1 bertobat, apalagi 1 juta. Jalan untuk papa Anda semakin sempit masuk ke sana. Kotanya sudah mulai terpenuhi. Tahukah Anda berapa orang setiap menit sekarang menerima Yesus di Tiongkok? Sebentar lagi China, bukan sebentar, sekarang sudah China adalah negara lebih Kristen dari Amerika. Tahukah Anda, sekalipun faham daripada pemerintah masih komunis, lebih banyak orang Kristen di sana daripada Amerika. Tahu berapa orang per menit yang terima Yesus dibaptis? I fear for your daddy. Kalau Anda hanya tahu just to make money tiap hari. I fear for your uncle. Saya prihatin untuk anakmu. Saya prihatin untuk tetanggamu. Saya prihatin untuk suamimu. Saya prihatin untuk istrimu. Paulus berkata, sampai kuotanya tercapai. Lalu bagaimana, tanya Anda, bagaimana dengan bayi-bayi itu yang lahir? Saya tidak punya satu ayat yang backup bahwa Tuhan selamatkan otomatis bayi-bayi seperti di film-film Left Behind. Tapi saya yakin nggak mungkin Tuhan cemplungkan bayi-bayi itu ke neraka. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Saya yakin Tuhan tahulah departemen itu harus diapakan. Tapi ada satu waktu Tuhan berkata cukup, dan masalahnya selain waktu dan harinya kita nggak tahu. Angkanya kita tidak bisa tebak. Sorga akan berhenti membangun sampai orang angka terakhir yang sudah harus masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan berkata, enough, I've waited for thousands of years. Aku sudah menunggu ribuan tahun. Cukup. Lalu diangkatlah orang-orang di seluruh dunia. Karena Tuhan sekarang sudah sabar menunggu untuk memenangkan kekasih pertamanya, keturunan Abraham, orang Yahudi. Mari, itulah sebabnya Anda mungkin tanya sama saya, mengapa saya pergi ke Brunei Darussalam? Saya ke Brunei Darussalam, saya kumpulkan gereja-gereja, saya ngomong sama pendeta-pendetanya. Saya nggak nganggur Bapak Ibu, saya suka jalan-jalan. Lutut saya ini jeritanya lain dengan hati. Hati saya bilang, pergi ke bangsa-bangsa, lutut saya bilang pulang ke rumah. Saya khotbah di Shinjuku itu dalam keadaan kaki bengkak, tahu nggak itu tadi?
Mau tahu kenapa saya ke semuanya? Egois. Bahkan ada di sosial media berkata, kenapa nggak bangsa sendiri? Kenapa nggak semua desa-desa? Desa-desa Anda bisa. Coba Anda ke Shinjuku, bukan saya menghina. Nggak tentu bisa lakukan yang saya lakukan. Coba ke Palestina, nggak tentu Anda bisa dikaliber demikian. Saya kalau punya karunia, kenapa saya simpen untuk bangsa Indonesia sendiri kalau saya bisa diterima oleh bangsa lain? Bangsa sendiri, engkau dan aku yang selamatkan. Kalau saya nggak ada, Anda yang selamatkan. Anda kok bisa kok. Desa-desa Anda bisa. Desa-desa nggak usah desa-desa. Banyak orang itu diurbanisasi di kota. Surabaya Anda bisa. Banyak orang bilang kapan KKR Pak? Sudah lama nggak ada KKR besar di sini sejak FKA dan segalanya. Itu saya kasih 25-26. Di jalan seberangnya landmark itu loh. Di lapangan terbuka. Udah di situ. Itu untukmu. Bukan untukku. Jangan kira ayo kita datang rame-rame dengan Pak Billy khotbah. Kalau saya khotbah nggak di sini. Saya khotbah sekarang di Korea Utara. Saya punya karunia yang banyak orang nggak punya. Orang Indonesia nggak punya. Orang Indonesia nggak bisa cross cultural. Saya bisa, saya harus gunakan 5 talenta. Nggak boleh diam. Kalau talenta Anda, saya yang 1-2 sama dengan Anda dong yang gunakan. Ayo kita bagi kerja. Kenapa? Karena Brunei Darussalam belum dapat kesempatan. Gimana kalau semua diambil Afrika? Nanti kita akan lihat di atas sana nggak ada orang Asia. Nanti kangen nasi goreng loh. Let's work together. We cannot, kita nggak bisa. Petrus nggak bisa jangkau semua ikan 153. Butuh Andreas, butuh Yakobus. I need you. I need you. Jangan bilang 25-26 besok itu adalah KKR anak muda. No, konferensinya iya. NYC, New York City. National Youth Conference. Itu iya siangnya. Nanti daftar ya. Mana di bawah umur 30 tahun? Before 30-nya mana semua? Angkat tangan. Yang before 30, angkat tangan. Ya ngaku-ngaku ya, before 30 ya. Ya sudah. Itu bukan 30 ke bawah, 30 ke samping. Ya siapa yang before 30 angkat tangan? Oke, turun daftar. Daftar di booth-nya NYC. Jangan kita daftar hanya business breakthrough atau career breakthrough yang bisa promosi. Kalau bersaksi harus daftar duluan rebutan. Daftar di bawah. Sebenarnya ditutup di 4.200, sudah 4.700. Saya bilang sama panitia, buka terus. Saya tidak mau anak-anak nanti makan remah-remah, semua harus dapat roti. Buka. Ya, Anda, MSCS pun mewajibkan siswanya. Semuanya 200 orang nanti akan ikut di NYC. Ayo semua turun itu yang before 30 tadi itu. Yang ngaku-ngaku juga. Daftar di bawah. Malamnya, dengar saya, 25-26. Ayo. Itu untuk kita semua. Kapan KKR Pak Philip? Kapan KKR? Ya ini. Ya ini loh. Ini waktunya kita kuras habis. Kosongkan neraka, penuhi surga. Jangan datang 1 malam ya. 2. Enggak 1 malam. 2 malam. Kalau nggak percaya tanya Carlos Anacondia. 30 hari. Billy Graham. Baca. Dia waktu Amerika terjadi kebangunan rohani. Sekarang Amerika sekarang ini udah generasi yang baru. Generasi yang dulu itu banyak anak tuannya. Karena ada orang-orang yang rajin, ada satu kelompok orang-orang, ada satu generasi seperti Billy Graham. Sekali di satu tempat, 20 hari, 30 hari. Kita nih staminanya gak ada apa-apanya. Sudahlah 2 hari aja jangan ditawar. Udah. 2 banding 30 loh. Udah tak kasih murah. 2 malam datang 2 hari. Bawa jiwa, kuras satu kampung. Jangan sisa. Besok ini KKR-nya bukan FKA, bukan apa. Murni. KKR penginjilan. Ayo kita siapkan hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Siapa di sini yang mau bawa jiwa 2 hari itu? 25-26. Catat baik-baik Jumat Sabtu. Di depannya, jamnya Anda lihat sendiri di warta. Datang lebih awal ya. Nggak ada acara kita aja udah macet loh daerah situ. Oke? Dan kita punya reputasi, mau siaran kalau ngadain acara selalu buat macet. Udah macet di atas macet, kira-kira gimana? Anda datang lebih awal supaya dapat kursi, tempatnya pasti terbatas. Di lapangan opposite seberang jalan hotel, Mall Landmark. Jamnya Anda lihat sendiri, bawa jiwa-jiwa datang, akan ada altar kolan baptisan. Siapa sini mau bawa jiwa, angkat tangan.
Saya nggak tanya apakah Anda mampu, mau loh, mau minimal semua angkat tangan kalau menurut saya. Kalau Anda dengarkan khotbah ini dengan baik-baik, pasti semua angkat tangan. Siapa mau? Praise the Lord. Yang nggak angkat tangan itu nggak mau ya. Siapa mau? Semua angkat tangan. Iya. Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayo nyanyi satu lagu, kita akhiri ibadah ini. Oh, praise the Lord. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. mengasihimu Yesus. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari kita beri tepuk tangan yang mesra bagi Tuhan. Materaikan firman ini dengan sebuah beban untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadikan gereja ini setiap jemaatnya misionaris. Ya Tuhan, beri kami beban di hati untuk mengasihi Tuhan dan sesama lebih lagi. Bukan mengasihi perkara-perkara duniawi. Ya Tuhan, Engkau pakai kami untuk nanti pada saat 25 dan 26 ya Tuhan, terjadi hujan keselamatan. Sorga dipenuhi, neraka kita kosongkan dari semua kandidat-kandidat yang ke sana. Bapa di dalam sorga, lawat Surabaya sekali lagi. Lawat Surabaya sekali lagi, lawat Indonesia. Sebab hamba tahu ketika Kau melawat tempat ini pintu, bahkan pelabuhan kami pun ke timur. Seluruh Indonesia timur akan dijamah. Tak terkecuali, ya Tuhan Yesus, sampai ke barat pun akan mengikut tren ini ya Tuhan. Sebab Tuhan memakai Bethlehem jadi pemimpin. Bukan kota-kota besar, melahirkan Mesias. Dari sini akan lahir perkara-perkara besar yang akan menginspirasi orang dari Sabang sampai Merauke untuk memenangkan generasi mereka. Bapa, pakai kami. Hamba berdoa supaya di dalam nama Yesus kami patahkan yang namanya kutuk jemaat biasa, kutuk jemaat awam, pasif, hanya memanaskan kursi. Tidak boleh ada di gereja ini dalam nama Yesus. Bapa, jadikan kami peduli. Justru ketika kami mencari kehendak-Mu, kerajaan-Mu,
Semua yang kami tak cari akan ditambahkan kepada kami. Hamba percaya pekerjaan kami akan diberkati, kesehatan kami juga. Siapa yang mau kehilangan nyawa demi Injil akan memperolehnya. Pulanglah membawa nyawa dari Tuhan. Mari angkat tangan, pulanglah membawa kehidupan. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai gereja ini, hamba-hamba Tuhan yang penuh, yang memenuhi tempat ini, jemaat yang Tuhan kasih, pulang membawa sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.